game yang pertama, Best Monster Series dan wow, Aurora Om. Wow, pegangan ya. Aurora yang tadi kita bisa bilang bisa dipakai roll, bisa dipakai di mid. Ini di ban sekarang dan Aurora juga bisa untuk berhadapan dengan Zas yang bisa menjadi first pick nanti untuk menantikan. Wah, ada Roger nanti. Ya, dan Hayabusa sekarang benar-benar dilepaskan. Roger masih ada juga. Mereka ingin menggunakan Julian juga masih ada. Kemarin kalau kita melihat dari sudut juga kita boleh juga. Betul, banyak sih sekarang. Ya, Zas juga ada tadi. Itu dia Zas yang memang Zas ini kemungkinan bisa dilawan dengan Chusin kan ya, kita sudah lihat kan geser. Terus juga bisa kena ini di Frost Breeze dia dengan si Aurora, jadi nggak bisa nembak sama sekali. Bener. Nah itu gampang buat di pick off dia. Oh, ya. Jadi berarti sejauh ini Zasnya lumayan bebas nih ya? Lumayan bebas kecuali ketemu Valentina, ada dua kan nanti. Oke, Valentina mungkin bisa jadi pilihan tapi enggak buat sekarang. Masih ada Ruby terlebih dahulu bersama sosok Karin, sosok Guli yang tadi kalau kita berkaca dari match sebelumnya, wah ini win streaknya masih bagus nih di hari ini 1%. Ya, ini combo ya. Kombonya berjalan yang jalan di match pertama Ruby Harit. Sangat sulit untuk bisa mengejar si Harit dan Hayabusa keluar. Oh iya menarik nih. Apa tuh? Catatan tersendiri buat Kiyoshi. Apa tuh? Kalau aku nggak salah, kemarin ini Haritnya di ban terus. Oh. Atau Ruby-nya juga nggak diberikan kepada itu, Om. Match pertamanya Ron bahaya banget hidup menggunakan Ya bisa sih, tapi ini aku lebih pengen melihat Haritnya seperti apa sekarang. Nah, ini keluar dua-duanya lagi. Yes, benar. Dua power hero nih bisa kita bilang ya, berarti ya udah keluar dari Anarchy Hoshi. Namun kau, ini diambil di timing yang cukup awal. Apa tujuannya Om? Jelasnya untuk bisa head to head juga sih. Oke. Kayak daripada di ban nanti, gak dapetin hero nyaman buat gold lane. Yes, Mending diambil aja dulu sekarang. Dan Roger terbuka. Tapi ya balik lagi, Cloud, late game insurance jelas. Bisa ada di sana dan kita tahu timing buat si cewek sendiri ini. Buat Cloud-nya dia. Wah, ini ada komen juga dari Ki. Roster Anarchy Hoshi sekarang bagus, apalagi untuk Idok dan Rince di first season. Performa mereka pasti bisa lebih meningkat lagi. Ini dari POV Romer ya, Romer Biaran Alpha. Itu udah bagus. Iya, karena emang mereka memang duonya Yes. selalu ketemu lah sweet spotnya dan mereka bukan tipe yang cuma nunggu lawan gerak. Yeah. Mereka bisa make a move untuk bisa menangin juga meskipun dari kondisi kalah. Masuk arah suatu BNI high loss ternyata bukan jadi priority buat sekarang, akan langsung ditutup begitu saja. Begitu pula untuk membuat rame, simpoin jangka panjang yang sebenarnya pengen dihindari nih. Dan juga hero pegangan buat Lynx. Lagi-lagi ya, tidak nyaman ya. Ini hero nyaman no, gak bakal dikasih sekarang. Berarti Onyx mereka juga menargetkan untuk banning, gak cuma untuk yang bisa mengacaukan draft mereka, tapi juga untuk hero nyaman lawan. Yap. Terus sejauh ini dong, kalau kita mau berbicara ke arah mid laner untuk dari Anarchy, ini Valentina benar-benar masih tersedia loh. Tuh, ada hal yang Valentina masih benar-benar tersedia dan ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk mereka, kecuali next-nya ini bakal di ban. Harusnya sih, karena bahaya banget sih ya kalau ngomongin Valentina ke lepas buat Anarchy Hoshi. Ya setidaknya itu pun artinya bisa mengimbangi juga pergerakan dari beberapa hero lain yang sudah dibikin oleh Anarchy Hoshi ini ya, untuk emang bermain lebih cepat aja gitu, bermain lebih cepat lagi. ya, dan burst-nya juga dapat ya. Iya, temponya bisa mereka cepatin jauh lah. Hanya di arah Paramis, Valentina kah yang akan ditutup sekarang? Melihat mereka memang butuh untuk bisa neken buat di mid-nya. Di awal Zas ini agak kurang powerful sebelum mendapatkan level 4. Oke. Ya. Iya sih. Ya memang dia punya CCTV kan, saya taruh dalam rumah. Tapi ya itu susah banget tuh, kayak cuma ngandelin dari net spawn berat, tapi di sana ternyata. Aku kira bakal lebih pilih Valentina terus sana diambil, karena memang ini pasifnya lumayan menyebalkan gitu. Ketika clear wave ini kan bisa clear si anak kecil Zasnya juga. Yang kecil. Anak-anaknya. Kemudian Ruby Idok dalam total 2 game memiliki win rate 100%. Ini game ketiga nih. Ya, match ketiga mereka ya. Yap. Ya, tapi memang 100% karena di belakangnya sih damage dealer-nya banyak. Ya. Nathan, Roger itu udah siap banget semuanya. Oke. Di keempat nih. Dengan Vexan yang dibuang kayak gini ada hal yang tersirat juga gak sih di sini? Mereka juga ingin menggunakan yang mungkin hero-hero yang emang pejalan kakinya cukup kuat juga gitu. Bisa sih, tapi menurutku Valentina juga powerful lah karena efek fear-nya dia kan. Dan akhirnya langsung diambil sekarang. Oke, Valentina udah diambil, Fnatic Onyx. Gue pilihan selanjutnya nih, kalau kayak gini mereka masih butuh badan nih. Sisi frontliner seperti apa? Aku yang akan berharap dibawakan? Fnatic Onyx mainin Popheus gak sih?
Iya Ini sih. yang berani buat nge-draft, banyak hero lompat juga sekarang keluar. Iya. Dashnya banyak banget Dashnya soalnya. banyak dan ini bukan dash jauh ya, dash dekat. Yang Betul. kendalanya ini dash jauh. Tapi kendalanya tadi ya, di Ruby-nya nih. Ada di Ruby-nya itu dia. Ruby bakal bisa mengganggu jadi lumayan berbahaya. Oke. Zaman Force juga jelas kalau nggak bisa trigger buat efek Demonic Force. Tapi tetap jadi good option sih sebenarnya untuk ya ngacak-ngacak jadinya. Ketika team fight bisa dikasih distraksi. Dan sekarang dari Fnatic Onyx langsung memilih sisi depan mereka dengan adanya glue. Oh ya, itu tadi yang mungkin sebelumnya udah kita bahas juga. Dengan di bandnya Vexana, kita mungkin hanya melihat ke satu arah, ke arah dari ini hero harus dihilangkan mungkin dari seberang Betul. dari hati. Tapi sebenarnya dia juga tersirat ke mereka. Buat glue-nya ya? Dengan Vexana yang dihilangkan, Blue akan bergerak jauh lebih bebas. Iya. 12 bulir-bulir ini akan bisa bergerak begitu ekstrim gitu loh. Ya, tapi dengan bulir-bulir 12 nih ya. Ini juga akan membuat Ruby-nya lebih sustain buat Iya. fight-nya. Bener sih. Iya. Dan misalnya bakal lebih enak lagi om ya. Betul. Jadi menarik, apalagi ada Chow kan. Dan ini full damage juga buat Fnatic Onyx. Kalau kelihatan bagaimana komposisi mereka di early game, mereka ingin pegang banget. Wow, dan Demus mereka jadi pilihan terakhir yang bakal mengisi sisi XP. Kita masih akan melihat Ruby di tangan Idok seperti biasanya. Ya, kamu juga nice option berhadapan dengan Cloud di late game. Kalau Yep. memang punya Vengeance Blade Armor akan bisa ngebalikin tim fight. Oke, jadi secara drafting Om Awas, apa yang harus dilakukan oleh Anarchy Hoshi nih terutama? Arki Hoshi, jelasnya Rogernya bakal harus dikasih makan yang banyak ya di early game biar bisa cepat jadi deal ya. Sembari membiarkan untuk ruang gerak bagi Skyler. Untuk Harik seperti kita lihat contoh di match pertama tadi. Yep. 4-1 berarti untuk tim fight buat Arki Hoshi. Oke, dari Fnatic Onyx mereka juga tetap harus berhati-hati ya. Penggunaan dari Chow-nya ini harus menuju ke arah target ya tepat. Dan dulu hati-hati jangan ngebuat Ruby-nya malah makin powerful ketika masuk ke arah mid game kali ini akan menjadi game pertama Royal Derby. Oke, kalau begitu Royal Derby. Siapa lagi akan mendapatkan kemenangan? Hanya saja kita akan mendengar dulu bagaimana semangat yang ada di MPL Arena nih. Sonic, are you ready? Kingdom, are you ready? Oke, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Ini dia untuk game pertama Royal Derby Fnatic Onyx versus Anarchy Hoshi dengan adanya Roger di arah jungler. Ya, kita bakal melihat menghadapi Assassin Hayabusa yang memang jadi perebutan sih untuk beberapa hari ke belakang dan ini bakal dari Fnatic Onyx ya, mereka harus benar-benar membuat space yang cukup nyaman untuk Hayabusa di tangan Albert nantinya. Yap, Hayabusa bahkan yang di sini untuk match up-nya ini agak berat sebenarnya. Ya, karena berjumpa dengan Ruby, berjumpa dengan Valentina yang memang bisa ngedot apalagi like Force membuat seharusnya Halbert bakal masuk sebagai pemain eksekusi aja. Bukan sebagai opener karena bakal bisa ditangkap dan bisa di stop di sana. Jadi itu kan tengah bukanlah hal yang bagus untuk Hayabusa. Momen-momen terakhir aja ya Om, berarti dan itu bakal jadi tanggung jawab untuk sisi yang lain ya, mungkin terutama nanti ke arah Lutfi yang harus memegang semua pemain. Iya. Dan memang tugasnya dari Lutfi sendiri adalah untuk menjauhkan GXP lane dari lawannya siapapun itu, dan tugasnya ya jelasnya untuk memegang kamusnya, jauhkan atau bahkan untuk memegang ke subsidi juga untuk dia bisa memberikan distribution. Tuh, Wait, ada satu pergerakan yang sudah dikeluarkan oleh Albert dan sampai terakhirnya Rich. Tapi namun First Blood menjadi milik Sans. masih bisa dipercaya ya untuk seorang Sans tapi Ya, sekarang namun sekarang Sans yang akan mendapatkan sebuah balasan, benar saja Sans mendapatkan satu balasan secara langsung. rasanya cukup imbang ya, sama-sama kehilangan dari sisi mid laner nih. Dan ya sama-sama kuat memang untuk mid laner-nya. Tapi lebih rugi buat Sans juga. Ketika dia tumbangnya memberikan gold lebih buat junglernya, buat memang dapatin satu point kill juga. Nah, dan sekarang mungkin ini bakal jadi pelajaran juga ya, bagaimana tampil pertama akan membutuhkan untuk Fnatic Onyx Yep. atau di Hoshi, karena dari Dairon pun mendapatkan sedikit backupan dengan adanya seorang lain supaya mereka bisa kuasai nih space di area turtle. Oke, ini Lutfi benar-benar jalannya dihambat banget dan sekarang ada pergerakan yang sudah dilakukan, bahkan pergerakan dari Indok benar-benar mengganggu karena dua player dimiliki oleh Fnatic Onyx. Kiboy nggak bisa mendekat, bahkan Dairon yang membuat sebuah pagar. Sun Sujin berhasil mendapatkan cara terlihat pertama, tapi pertempuran terus terjadi di mana sekarang Lutfi tidak bisa lagi mempertahankan diri dan Sans menjadi korban selanjutnya. Bener-bener ditutup semua akses menuju ke arah turtle, gak ada yang dikasih sama sekali buat Fnatic Onyx, bahkan harus mengorbankan Sans, mengorbankan Lutfi juga bawah. Iya, tugas dari Dairon tadi yang
berjalan mulus. Dimana dia melihat memang ada Suns di sana, langsung ditutupin juga sehingga Suns mau nggak mau ini buka dominatornya di depan tadi dan bahkan baru dipindahkan juga kan. Dan akhirnya ya tim fight-nya bisa dimenangkan dengan Arkimoshi. Dan keunggulan ini mungkin bisa dimaksimalkan juga buat fokus ke arah goal lane-nya nih antara Haris dan juga Cloud. Skylar memang masih dalam sedikit keunggulan ya secara pressure, secara levelingnya juga. Tapi Idok sih yang jadi ancamannya dan Kiboy. Hey, ada satu buah pergerakan dari Kiboy. Namun sejauh ini Idok dan juga Skylar mereka masih sama-sama selamat. Jadi Pak Pulung udah baikan sama Arakyo. Apa? Udah baikan sama Arakyo. Peace, love, and gaul ya kan? Oh, iya. Udah 2 kali nih. Predik Arakyo tidak seperti biasanya. Saya bingung ini disuruh predik ini. Susah ya. Predik dan juga Arakyo. Tapi balik lagi di dalam gamenya kita masih akan menantikan juga sih sebenarnya tim fight seperti apa yang ingin dibawakan oleh Fnatic Onyx. Karena dengan adanya Chow berarti mereka lebih pengen main pick off gak sih Om? Ya, mereka bisa main pick off juga kalau cowoknya bisa diproyeksikan jaga jarak. Tapi sejauh ini tugas dari Kiboy sendiri kan belum ada target yang bisa benar-benar dapetin instant pick off. Dan belum ada umpan dari Kiboy juga yang bisa dapetin ya poin pick tadi. Kebetulan tuh bagian bawahnya masih dibiarkan juga untuk bergerak bebas antara Haris bersama dengan Cloud. Ya lebih serem kalau melihat pergerakannya si Idok loh selalu di bawah. Iya. Terus tadi di pertama pertama Idok bagus banget loh. Itu dia nyiptain gerakan bagus. Orang gak ada yang bisa lewat, dibantu lagi sama Darren kata Amus. Udah makin. Bener-bener gak ada yang bisa lewat. Bahkan yang satu blue aja, Lutfi, ini masih ditahan banget ya sama Idok dengan Ruminya. Jadi turtle yang sekarang ini bakal jadi momen yang lumayan krusial. Maka Fnatic Onyx dengan kerugian mereka dan ini udah disiksa duluan nih Lutfi. Ya bukan disisa kalah level ya. Dan level 6 lawan level 7 juga dan bakal rotasi yang dilakukan Lutfi ini ya lagi under juga. Jadi level 7 sekarang. Yap. Karena sekarang dia ada turtle-nya. Coba lihat Kiboy. Cukup berani untuk bisa masuk ke area terdepan. The way of Kiboy dikeluarkan. Namun dengan adanya satu presiden yang dikeluarkan oleh cewek, akankah mereka berhasil bisa mendapatkan lagi sebuah keuntungan? Karena sedikit lagi SP dari Lutfi tapi belum ada hal baik yang tercipta. Bahkan Nalbat menjadi korban yang kedua. 2 pemain berhasil dihilangkan Fnatic Onyx. Mereka mau coba untuk kontes ke arah turtle, tapi bukan dalam kondisi yang premium. Yap, dimana udah half HP, lagi under level dan masih tetap untuk dipaksakan. Ya berarti sekarang Arkimoshi mereka sudah unggul cukup jauh. Mereka sudah bisa untuk mengambil objektif outer turret bottom. Mulai diambil, ceweknya juga bahkan terpressure atas Skylar. Yap. Wah, ini di area top juga timnya lumayan menarik ya. Setelah ada turtle, Kiboy udah harus coba untuk berhati-hati. Oke, ada pergerakan dari Idok yang cukup mengejutkan tapi Kiboy mau tidak mau. Ngejet pun dan poin yang dimiliki pun harus pergi dari tersebut. Sama-sama inisiator ya, jadi memang semuanya harus bersiap dengan apapun yang akan terjadi nantinya. Ditambah, kalau misalnya nanti dari sisi Lutfi-nya juga udah mulai ready ya, karena sekarang dengan outer turret di bagian bottom lane yang sudah mulai menghilang, Lutfi mungkin harus lebih aktif ke area yang lain. Ya, Lutfi masih butuh item bantuan juga sih. Gerakan tamusnya udah jadi satu Thunderfell. Yap. Dia bisa ke Corrosion juga sebentar lagi. Main lagi buat attack speed-nya dan ini masih butuh item sebenarnya untuk menentukan tim. Mereka mau nggak mau harus main agak lebih defensif. Dan ini berarti ada membuka peluang untuk Kiboy nggak terlalu aktif sehingga Rinsnya bisa dapetin item lebih seperti itu. Nah, ini masalahnya ya, dari biasanya udah lewat. Iya. Aku masih ada ospek-ospekan nih di XP Laner nih. Di ospek gitu. Iya Oke, Rins masuk ke dalam rumputan dan itu akan sangat berbahaya, Rins. Oke, mengejutkan. Pergerakan Rins cukup berani dan terlalu berani, namun yang paling berbeda Skylar-nya langsung dihajar. Tapi damage-nya masih cukup terbagi dan Skylar-nya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dengan sedikit absurd damage di dalam tubuhnya. Hanya saja sekarang Kiboy berhasil mendapatkan salah satu player tersebut. Idok langsung dihancurkan dengan begitu sakitnya dominator yang dimiliki oleh Suns. Tapi Sutsujin masih berhasil bertahan. Oke, Susujinya memang bertahan, tapi tidak dengan 3 pemain lainnya ya. Tadi harus di take down dan mungkin dia masih akan ada pressure di area terturat, area top lane tepatnya. Tapi dengan power Rogers ini agak susah juga buat tembus ya. Ya bisa dibilangnya Rogernya sudah mulai snowball ya. Oke. Dari levelnya unggul, dari item, dari bagaimana dia bisa defense 2 melawan 1 juga. Jadi sedikit lampu kuning mungkin untuk Fnatic Onyx kalau mereka mau maju mereka harus bisa memastikan kalau mereka juga bisa menghentikan pergerakan dari Rinso. Ini nextnya Rinso harus bawa sayap karena ini rumput. Harus dibukain dulu ya. Iya. Karena terlalu gelap memang. Betul. Informasi minim sih memang, dan sekarang di area turtle pun informasi itulah yang sebenarnya akan sangat amat dibutuhkan. Dan dengan ada Dynan, dengan adanya Idok juga, tentunya mereka bakal coba untuk menyusuri setiap sisi yang ada terlebih dahulu sebelum benar-benar fokus ke arah turtle. Yap.
Ada setup yang mungkin tadi sudah terlihat sedikit demi sedikit. Sutsujin open fire dikeluarkan. Kiboy masih berhasil menggocek, namun di bagian tengah ada dua orang yang emang memagari area rumputan. Kedua jungle juga sebenarnya udah dalam kondisi yang ready ya. Kalau misalnya mau kontes karena turtle, tapi yang jadi pertanyaan siapa nih yang bisa nge-hold turtle-nya cukup lama karena dua-duanya bisa dibilang sebagai eksekutor nih di game kali ini dan Oke, Kiboy bertemu dengan satu orang yang mungkin tidak ingin dia temui. Serem ya. Serem banget. Ya, kamusnya cek rumput tadi dan berhasil untuk mengusir Kiboy pergi jauh dari area rumputan juga. Ya. Dan level 12 lawan level 11 dibuat battle untuk Wah. Retribution. Oke, sementara itu coba lihat di tempat yang lain. Lutfi sudah berubah. The Way of Dragon sudah langsung dikeluarkan pula dan pertempuran yang harusnya akan terpecah di area tersebut. Hingga Blazing Bell langsung dikeluarkan, tapi Sutsujin menjadi korban pertama dan Kiboy menjadi korban kedua di dalam pertempuran. Memang sudah terjadi daerahnya. Udah lagi menampannya, damage dihasilkan dan Albert benar-benar dihancurkan oleh Skylar, tapi Lutfi mengejar mana? Rinsya berhasil menambah lagi karena 1 poin kita mereka masih lebih. Sans yang dikejar sama Himsan, tidak ada mana di dalam tubuhnya Sans. Jempol yang dikeluarkan. waktunya untuk disengage terlebih dahulu sore untuk Fnatic Onyx. Mereka dalam kerugian yang cukup besar dan turtle akan menjadi milik dari RRQ Hoshi. Wow, ini Wow. damage dealer dari Fnatic Onyx. Kurang dari sisi level, kurang dari item Ya. cewek bahkan. Ini under dibandingkan dengan Skylar. Tadi ya, tadi. Lumayan kerasa sih Om memang ya, karena 214 juga dari seorang Skylar-nya. Dan kalau ngelihat ke sisi yang lain buat secara generalnya, dari goldnya pun udah kerasa. Ya, tapi bedanya cuma 2000 sih. Dan ya Fnatic Onyx mereka masih bisa keep up dan semakin lambat laun jelas split push ya. Adalah salah satu jawaban untuk Fnatic Onyx untuk bisa memenangkan game pertama. Cuma di-push juga sih atasnya sama Skylar. Jadi bang bisa dibilang untuk pertukarannya, tapi untuk revive-nya mungkin bisa dipaksa sih. Oke, Rins bahkan belum menggunakan dominator dari tadi loh. Ya, disimpan ya. Disimpan aja. Oke, kita cukup lama ada endless battle sekarang bagi Sutsujin. Wehey, yang open dance berhasil mendapatkan ke arah dari sandal terpecahlah sudah pertempuran dengan satu lekan pos tadi udah langsung dikeluarkan dan ini dia The Way of Kiboy berhasil mendapatkan arah Sutsujin, tapi Sutsujin masih berhasil pergi dan juga Kiboy malah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Oke, memang dia berhasil menendang karena Sutsujin, tapi nggak ada efek chain sih yang bisa menahan lebih lama, nggak ada damage yang nge-burst juga, dan memang fokusnya belum ke arah Sutsujin. Ya, biar ada follow up tadi ya. Dan yang memang masih terlalu jauh juga sih, Lutfi masih dalam progres untuk jalan ke area mid. Dan sudah mulai akan diambil juga untuk outer mid darat milik dari Fnatic Onyx. Nah, lokal dipaksa sepertinya ya untuk mendapatkan sisa-sisa objektif yang masih bisa diambil. Tapi dari Fnatic Onyx, ini apa yang harus dilakukan Om? Ya Fnatic Onyx mereka bisa split tadi ya, yang tadi seperti kita mention. Mereka punya Hayabusa, mereka punya Cloud, mereka bisa coba untuk jadikan dua hero ini. Tinggal siapa yang akan diberikan space terlebih dahulu, apakah junglernya atau mungkin dengan Cloud-nya yang memang dibutuhkan di menit yang ke-12 nantinya. Pilih salah satu berarti ya. Ini Betul. siapa dulu nih yang mau dikasih seluruh makanannya? Karena memang untuk lord yang pertama ini juga masih akan menjadi lord yang sangat penting. Ditambah inner turret di area top lane udah nggak ada lagi. Ya, ini hidupnya juga gelandang bertahan iya, gelandang serang ayo gitu. Multi role ya jatuhnya ya. Mau jadi kiper bisa juga itu dia. Palu gak ada. Palu Apa gak lu ada. mau gak ada pokoknya. Ya, dan kita belum melihat ada Skypiercer mungkin buat Hayabusa, di mana tidak akan ada Prayo untuk membeli Skypiercer. Waduh, cukup berani mereka dan sepertinya sejauh ini mereka berhasil untuk bisa mendapatkan cara purple buff-nya dan Skylar Lane akan mengambil dan juga mendapatkan cara purple buff tersebut. Ya, cukup untung sih sebenarnya kalau kita bicara Skylar, apalagi dia mage kan, Ya. itu untuk mendapatkan cooldown dari purple buff. Ya, Cuma ini sih setup dari arah lordnya nih yang bakal jadi pertanyaan, karena sejauh ini memang arah Kyoshi udah megang kendal di permainan dan Dylan bakal coba untuk masuk bagian belakang. oke, Sutsujin menang level, sudah level 15, ada satu konsil. Akankah mereka berhasil? Karena tadi udah ada satu pendekatan dilakukan oleh Kiboy, tapi ternyata dominator langsung dikeluarkan pula oleh Rincia. Indo berhasil dihancurkan, tapi Skylar menjadi korban pula. Sedikit lagi bisa Lutfinya malah menjadi korban tambah, tapi Albert tidak tertunggal. Albert yang berhasil dihancurkan. Sutsujin sendirian mengejar ke arah Sun dengan satu garukan dan juga tembakan yang begitu menyakitkan. Lagi pecah. Sutsujin kill, looking for Mediac dan Savage bahkan didapatkan. Savage dari Sutsujin berhasil diamankan 5 pemain penuh comeback dia lakukan dan sekarang solo Lord dia berhasil amankan. Wah, battle mirror image yang masih bisa dikejar Lycan Pounce dan Lordnya akan ditahan sampai detik ke-10 baru akan di-end. Yang akan menambah lebih lama lagi untuk Lord tersebut spawn berbaris bersamaan dengan super minion dipegang Arkehoshi. Tempo sekarang sudah Arkehoshi
di garda depan mereka. Sujin ini sudah jadi semuanya. Jadi om. Wah, dan kalau tadi ya ngeliat dari anak tim fight-nya, memang posisinya dari Kibo itu terlalu fokus ke arah Sujin dan semuanya akhirnya harus ke take down. Sujin dengan ketenangannya di akhirnya bebas banget, gak ada satu yang terbuang. Tapi sekarang invasi akan mulai dilakukan. Oke, mungkin tadi pergerakan Kiboy awalnya ini kalau menurut gue ya, dia ingin ngejar ke arah Rins om. Tapi ternyata Rins berubah jadi gapura, jadi dominan, ternyata nggak bisa dong. Harus pindah ini targetnya. Bener, gak bisa ditendang lagi Iya, ya. dan pastinya kan ada delay strategi lagi Yes. di area tersebut. Dan ini di hasilnya. Ya. Lord Enhance yang memang ada di area top, 3 lane push buat RK Hoshi. Ya mereka sedang pegang kendali untuk jalannya game yang pertama ini. Belum ada tanda-tanda dari Fnatic Onyx bisa keluar juga. Mereka harus cari plan lain nih, berarti dari Fnatic Onyx gimana caranya untuk tetap mempertahankan. Dari bagian kami sudah mulai dipaksa sepertinya. Berbagai damage yang masuk dan ya baru saja akan menyentuh. Dari arah top lane menuju ke wave lane yang ada di bagian mid lane di Dylan akan menjadi garda terdepan bagi RRQ Hoshi. Oke, Lord masuk ke atas, ada konsil yang sudah dikeluarkan. Kiboy masih belum bisa mendapatkan karena satu player karena mereka berada di kanan bisa-bisa di bagian tengah. Untuk pemain dari RRQ Hoshi mereka masih ingin lebih, bagian bawah masih bisa dipertahankan dan sekarang pertempuran akan terpecah karena sekarang mereka lebih memilih untuk bisa mundur. Satu persatu ada Immortal di dalam tubuh dari Idol dan sekarang pertempurannya terpecah. Dengan dominator udah langsung dikeluarkan, daerahnya masih terlalu kuat dengan Inferno di dalam tubuhnya. Masih cukup berhati-hati ya buat Fnatic Onyx, mereka memang nggak boleh terlalu tergesa-gesa juga kali ini karena satu salah langkah semua pemain bisa menghilang. Dan sekarang dengan 2 base turret kayaknya cukup sih, kerugiannya udah terlalu banyak buat Fnatic Onyx. Ya, dan mulai kegulung ya Fnatic Onyx-nya. Iya loh. Ini Sujin savage gitu. Sederhana tapi banyak yang panas Pak. Wah. Yang mana bukan Fnatic Onyx doang maksudnya. Ya. Ada sebuah hal yang begini dari Kiboy. Wow. Wow, lagi-lagi kejutan ya yang berhasil diberikan. Tapi kali ini kejutannya datang dari Kiboy karena dia yang tumbang justru. Karena sudah cukup kan, item-item yang dimiliki oleh RK Hoshi ini sudah cukup untuk bisa menumbangkan tank. Yap. Ya sekarang di bagian bawah mereka fokuskan. Coba lihat Dairon-nya. Langsung memukul mundur ke arah beberapa player dan juga Ludwig ditarik kembali. Main bomber dan cek begitu dan Ludwig harus merasakan akibatnya. Bahkan sekarang cewek dengan baju biru langsung dikeluarkan dan cewek hanya menjadi sebuah notifikasi, hanya menyisakan aja Albert dan juga Sana karena mereka bisa bertahan karena hanya mereka berdua sekarang. Hanya misalkan 2 pemain, untungnya Kiboy memang sudah kembali dan sepertinya dari RRQ Hoshi mereka juga sudah cukup puas dengan 3 base turret dan juga dengan Lord yang sudah hadir lagi. Wow. Mereka bakal ya sedikit lebih pelan mungkin ya buat temponya sekarang karena mereka bakal set up juga. Tapi apakah ini terlalu over respect juga sih? Karena mereka bisa untuk nge-push dulu nih. Ya, tapi memang keputusannya untuk sejauh ini mereka sepertinya mau menunggu juga ya posisi dari Skylar yang harus hilang, juga Sujin yang mungkin masih butuh beberapa buff tambahan terlebih dahulu. Dan untuk mood kali ini, apakah Fnatic Onyx mungkin untuk melawan kontes? Kemungkinan mereka bisa kontes di situ. Atau kalaupun mereka mau lepasin, mereka bisa nunggu nanti untuk kontes di Evolve Lord. Ya, karena masih Enhance Lord ya. Kalaupun dapetin ya udahlah, ini cuma bakal nge-deny atau membagi time buat Fnatic Onyx. Nih Idok ya, coba lihat Idok ya. Udah mulai maju di sana, Idok maju agak sedikit mengerikan lagi sebuah pergerakan, tapi The Way of Dragon belum terlihat sejauh ini di mana Kiboy-nya. Akankah dia melakukan sebuah tendangan yang benar saja, Dairon lain langsung ditendang. Tapi tempatnya berbeda, double kill masih didapatkan lagi oleh Sujin. Akankah Sujin kali ini akan meraur lagi semuanya dari bagian depan, like pose langsung dikeluarkan. Tapi Sunset jadi target utama. Bahkan di dekat Sans ada cewek. Akankah cewek bisa bertahan, tapi dengan satu Winter Crown udah langsung dikeluarkan oleh cewek, tapi cewek tidak bisa lagi mempertahankan dirinya, menyisakan Kiboy sendirian dengan begitu banyak web yang akan masuk dan menabrak game yang pertama harusnya menjadi milik dari sang raja. RRQ